Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, peralahan 4 akan membahas tugas kelompok struktur diskrit. Berikut adalah anggota kami. Perkenalkan, saya Muhammad Alfabi, NIM G6402311084. Saya akan bahas nomor 1. Dari nomor 1, kita peroleh informasi berikutnya. Pertama, kita bisa misalkan himpunan A, B, C, D sebagai himpunan staf yang membawa hotdog, ayam goreng, salad, dan makanan penutup. Kita juga misalkan S sebagai himpunan semua stafnya. Dari soal, maka kita peroleh S sebanyak 65, A sebanyak 21, B sebanyak 35, C sebanyak 28, D sebanyak 32, A iris B sebanyak 13, A iris C sebanyak 10, A iris D sebanyak 9, B iris C sebanyak 12, B iris D sebanyak 17, C iris D sebanyak 14, A iris B iris C sebanyak 4, A iris B iris D sebanyak 6, A iris C iris D sebanyak 5, dan B iris C iris D sebanyak 7, serta A iris B iris C iris D sebanyak 2. Kemudian kita juga bisa misalkan ya bahwa H1 sebagai himpunan penjumlahan tepat, nah, ya, salah satu himpunannya. Jadi totalnya ada 116, kemudian H2 penjumlahan dari irisan dua himpunannya, yakni totalnya 75, H3 sebagai penjumlahan irisan 3 himpunan, yakni totalnya ada 22, dan H4 irisan keempat himpunan, yang ada sebanyak 2. Kita lanjut ke bagian A. Ditanyakan adalah berapa banyak dari 65 staf yang membantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik. Kalimat ini ekuivalen ya dengan A komplement iris B komplement iris C komplement iris D komplement, yang dengan prinsip inklusi eksklusi setara dengan S min H1 plus H2 min H3 plus H4. Yang setelah kita hitung hasilnya adalah 4. Sehingga banyak staf yang akan membantu menyiapkan dan membersihkan tempat piknik adalah 4 orang. Satunya B, ya, ditanyakan banyaknya staf yang hanya membawa hotdog. Ya. Maka kalimat ini ekuivalen dengan A iris B komplement, iris C komplement, iris D komplement. Ya. Yang mana dengan prinsip inklusi eksklusi kita peroleh sama dengan A dikurangi A iris B ditambah A iris C ditambah A iris D ditambah A iris B iris C ditambah A iris B iris D ditambah A iris C iris D dikurangi A iris B iris C iris D, yang hasilnya adalah 2. Sehingga banyak staf yang hanya membawa hotdog adalah 2 orang. Terakhir, NC, ya, banyaknya staf yang membawa tepat atau jenis makanan. Maka kita bisa hitung dengan menjumlahkan banyaknya staf yang tepat hanya membawa hotdog, hanya membawa ayam goreng, hanya membawa salad, dan hanya membawa makanan penutup. Ya. Yang kita bisa ekspresikan sebagai di atas ya, A iris B komplement, iris C komplement, iris D komplement, plus A iris C, A komplement, iris B, iris C komplement, iris D komplement, ditambah A komplement, iris B komplement, iris C, iris D komplement, A komplement, iris B komplement, iris C komplement, iris D. Yang bisa kita hitung dengan cara yang sama dengan pada poin B, kita peroleh ya, banyak staf yang bawa ayam goreng 8, banyak staf yang bawa salad 6, banyak staf yang bawa makanan penutup 8. Sehingga ya, setelah kita hitung, kita peroleh bahwa banyaknya staf yang bawa tepat satu jenis makanan adalah sebanyak 24 orang. Berikut untuk soal nomor 2, berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf dalam korespondens, kata korespondens, sehingga tidak ada pasangan huruf identik yang berurutan, kemudian terdapat tepat 2 pasang huruf identik yang berurutan, dan yang ketiga, terdapat paling sedikit 3 pasang huruf identik yang berurutan. Kita akan membahas soal nomor 2. Diketahui bahwa huruf-huruf yang muncul lebih dari sekali dan semuanya tepat 2 kali adalah huruf O, R, S, E, dan N. Misalkan, A adalah himpunan yang berisi semua permutasi dari kata korespondens. Untuk setiap I, kita definisikan sebagai AI, himpunan yang berisi semua permutasi dari korespondens, di mana huruf GI muncul sebagai huruf ganda. Jumlah elemen dalam A yang merupakan total permutasi dari kata korespondens dihitung dengan rumus, yaitu 14 faktorial bagi 2 pangkat 5, karena kata ini memiliki huruf berjumlah 14, dengan 5 diantaranya muncul 2 kali. Untuk setiap K yang terletak dalam himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan untuk setiap subset I1, I2, dan IK dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, kita dapatkan bahwa jumlah elemen dalam irisan ini, himpunan-himpunan AI1, AI2, hingga AIK, dengan rumus didapatkan bahwa 14 kurang K faktorial dibagi 2 pangkat 5 dikurangi K. Melanjutkan pembahasan soal nomor 2, untuk menentukan jumlah cara menyusun huruf dalam kata korespondens sehingga tidak ada pasangan huruf identik yang berurutan, kita menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Himpunan A dikurangi gabungan himpunan AI dari I sama dengan 1 sampai 5. Kita akan peroleh bahwa himpunan A ditambah penjumlahan dari K sama dengan 1 sampai 5 dari suku yang melibatkan negatif 1 pangkat K dikalikan dengan kombinasi 5K dan kardinalitas dari irisan himpunan A1 hingga AK. Dengan memasukkan input data yang sudah diketahui, kita akan peroleh sebagai berikut. 14 faktorial dibagi 2 pangkat 5 ditambahkan dengan penjumlahan dari K sama dengan 1 hingga 5 dari suku yang melibatkan negatif 1 pangkat K dikalikan dengan kombinasi 5K dan dikalikan dengan 14 kurang K faktorial dibagi 2 pangkat 5 kurangi K. Perkenalkan, nama saya Wirma Syifa Zahra. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2B. Nah, di 2B ini ceritanya bagaimana jika ada tepat dua pasangan berurutan. Nah, untuk menghitung jumlah susunan dengan tepat dua pasangan berurutan, kita dapat menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Kita yang pertama dimulai dengan menghitung total kasus yang memiliki minimal dua pasangan berurutan, yaitu S2. Nah, dari S2 ini kita bisa mengurangi semua kasus dengan lebih dua pasangan berurutan, yaitu S3, S4, dan F5. Rumus untuk dapat dua pasangan berurutan yaitu F2 dikurangin kombinasi 3 diambil 1 dikali S3, ditambah kombinasi 4 diambil 2 dikali S4,
dikurangin kombinasi 5 diambil 3 dikali S5. Nah, di mana S2 ini merupakan semua susunan dengan minimal 2 pasangan berurutan, S3 dengan minimal 3 pasangan berurutan, S4 dengan 4 pasangan berurutan, dan S5 adalah dengan 5 pasangan berurutan. Lalu kita menghitung setiap SK. Nah, SK ini merupakan total susunan huruf dengan minimal pasangan huruf yang identik berurutan. Nah, SK ini dihitung dengan cara kombinasi 5 diambil K dikali N C1 sampai CK. Nah, kombinasi 5 diambil K ini merupakan kombinasi memilih K huruf dari 5 huruf identik yaitu E, N, O, R, dan S. Lalu, NC1 sampai CK ini merupakan susunan huruf dengan K pasangan berurutan yang dianggap sebagai blok. Yang pertama, kita akan menghitung S2, yaitu yang minimal 2 pasangan. Jika ada 2 pasangan berurutan, contohnya seperti EN atau NN, dianggap sebagai blok, dan huruf sisanya itu 14 dikurangin 2 dikali 2, yaitu sama dengan 10 huruf. Lalu rumusnya adalah NC1C2, yaitu 12 faktorial dikurang 2 faktorial kali 3, pangkat 3. Lalu didapatkan hasilnya adalah 59.875.200. Lalu kita cari jumlah kasus totalnya, yaitu adalah S2 sama dengan kombinasi 5 diambil 2 dikali NC1C2, dapatkan hasilnya adalah 568.752.000. Lalu kita mencari S3 itu minimal 3 pasangan. Sama seperti tadi, jika ada 3 pasangan berurutan dianggap sebagai blok, dan huruf sisanya itu adalah 14 dikurangin 2 dikali 3, itu adalah 8 huruf. Lalu kita masukin NC1C2C3-nya, nanti didapatkan hasilnya adalah 9.979.200. Lalu kita cari jumlah kasus totalnya, yaitu adalah kombinasi 5 diambil 3 dikali NC1C2C3, yang dimana hasilnya adalah 99.792.000. Lalu kita cari juga untuk S4 minimal 4 pasangan, itu nanti didapatkan jumlah kasus totalnya adalah 9.072.000, dan S5 5 pasangan, yaitu didapatkan jumlah kasus totalnya adalah 362.880. Lalu kita gabungkan dengan prinsip inklusi-eksklusi. Kita masukin ke rumus yang tadi, lalu kita hitung setiap langkah. Nah, S2-nya itu adalah 568.752.000, lalu dikali kombinasi 3 diambil 1 itu 3, dengan S3-nya itu adalah 99.752.000, lalu kombinasi 4 diambil 2 itu adalah 6, lalu dimasukin dikali dengan S4, lalu dikurangi dengan kombinasi 5 diambil 3 yaitu 10, dikali dengan S5-nya itu adalah 362.880. Lalu kita jumlahin semuanya dan kita mendapatkan hasilnya adalah 890.179.200. Selanjutnya, kita akan membahas yang 2C, yaitu dengan minimal 3 pasangan berurutan. Nah, untuk menghitung susunan dengan minimal 3 pasangan berurutan, kita menggunakan cara yang seperti tadi, yaitu menggunakan prinsip eksklusi, yaitu di mana S3 dikurangin kombinasi 3 diambil 2 dikali S4 tambah kombinasi 4 diambil 2 dikali S5. Lalu kita bisa menggunakan menggunakan hasil S3, S4, S5 dari perhitungan sebelumnya. Lalu kita tinggal substitusi, di mana S3-nya merupakan 99.792.000, dikurangin kombinasi 3 diambil 2 itu 3, dikali S4, ditambah kombinasi 4 diambil 2 yaitu 6, dan dikali dengan S5. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya adalah 74.753.280. Dan perkenalkan, saya Nisa Melia dengan NIM G 640.123.1022. Di sini saya akan membahas nomor 3, yaitu kami dapatkan bahwa step awal dengan Q0 dengan diberikan input saya maka akan menuju step tujuan Q1, dan Q0 dengan input pesan akan menuju dengan step Q3, dan Q0 dengan input pesankan akan menuju step Q3, dan begitupun dapat dilihat hingga seterusnya. Kemudian kami berikan keterangan untuk masukan yang dimana Q1 adalah keterangan untuk saya, Q2 adalah keterangan ingin, Q3 pesan, memesan, pesankan, Q4 adalah keterangan tiket. Dan berikut adalah tabel transisi dari diagram NFA yang sudah kami buat. Baik, mungkin saya akan menjelaskan langsung kepada diagram NFA-nya itu sendiri. Dengan diberikan dengan start state pada Q0, ketika diberikan input tolong, maka ia akan kembali kepada dirinya, Q0. Kemudian ketika diberikan input pesan maupun pesankan, dia akan menuju state yang sama, keduanya menuju state Q3. Kemudian ketika Q0 diberikan input saya, maka akan menuju state selanjutnya yaitu Q1, dan Q1 ketika diberikan input ingin, maka akan menuju state Q2, dan Q2 ketika diberikan input pemesan, maka akan menuju state Q3, ketika diberikan input tiket, maka akan menuju Q4. Baik, di sini kami mengapa menuliskan input apapun, karena berdasarkan hasil diskusi kami pada keterangan soal yang dimana chatbot dapat mengenali permintaan seperti saya ingin memesan tiket, pesan tiket, tolong pesankan tiket untuk saya, dan pesankan tiket, kami menarik kesimpulan bahwa perintah tersebut adalah perintah untuk input apapun, yang dimana Q4 akan kembali kepada dirinya sendiri. Saya akan menjelaskan untuk memeriksa apakah input NFA diterima pada penjelasan, yaitu dengan kalimat saya ingin pesan tiket. Saya ingin pesan tiket, maka dengan keterangan basis dengan theta topi Q0, epsilon sama dengan Q0, dan induksi theta topi Q0 kita masukkan saya dengan P anggota himpunan Q0, epsilon P saya, maka Q0 dengan epsilon saya, maka akan menuju state Q1, dan theta topi Q0 kita masukkan saya ingin input dengan P anggota theta topi Q0 saya dengan theta P ingin, maka ini akan menghasilkan Q2.
Kemudian pada theta topi Q0 saya ingin pesan P anggota theta topi saya ingin, maka ini akan menghasilkan himpunan kosong. Kemudian pada theta topi Q0 saya ingin pesan tiket dengan P anggota himpunan P tiket, maka theta himpunan kosong tiket maka akan menghasilkan himpunan kosong. Dan theta topi pada Q0 saya ingin pesan tiket, maka ini adalah himpunan kosong yang tidak termasuk menuju final state, yang dimana state ini tidak sampai kepada state akhir Q4. Maka dari itu dapat kami simpulkan untuk soal I maka tidak diterima. Oke, saya Mutia saya akan melanjutkan untuk soal nomor 3 dengan memeriksa apakah input pesankan tiket untuk saya diterima atau tidak pada NFA di soal ketiga. Pertama ini ada ekspansinya, saya akan menjabarkan secara singkat saja. Pertama, menentukan basisnya, di mana start state atau Q0 tidak diinput apa-apa akan sama dengan sendiri atau Q0. Nah, lanjut ke induksi, saya tandai agar lebih mudah. Ada induksi pertama, kita dapatkan fungsi PI yang beranggotakan himpunan dari basis tadi, yaitu Q0. Q0 ini jika diinput pesankan akan berpindah ke set Q3 berdasarkan tabel yang sudah disebutkan oleh teman saya. Kemudian pada induksi kedua, dengan cara yang sama akan didapatkan step selanjutnya, yaitu Q4. Nah, pada induksi ke-3 dan 4, setelah sudah Q4 ini ada keterangan bahwa apapun inputnya, maka step akan tetap di Q4. Maka input untuk dan saya pada induksi ke-3 dan 4 akan menghasilkan set yang sama, yaitu Q4. Nah, dari hasil tersebut, kalau kita iriskan dengan final step, di mana di end of A ini final stepnya itu Q4 akan menghasilkan Q4. Kalau kita simpulkan, irisannya itu bukan himpunan kosong, jadi kalimat ini diterima. Lanjut, jika inputnya tolong, saya ingin memesan tiket, ada basisnya yaitu didapatkan Q0, sama seperti tadi. Kemudian induksinya pertama menggunakan PI yang beranggotakan basisnya Q0. Jika diinput, tolong akan tetap di looping di step Q0. Nah, pada induksi kedua ada input, koma, di mana input ini tidak dikenali pada NFA-nya. Sehingga kita dapat langsung menyimpulkan bahwa, dan bisa dilihat juga di ekspansinya bahwa kalimat ini tidak diterima oleh NFA. Oke, terakhir, jika inputnya saya ingin memesan tiket sekarang, mirip dengan input sebelumnya, basisnya yaitu Q0. Kemudian pada induksi pertama, Q0 diinput dengan saya, menghasilkan step Q1. Lalu pada induksi kedua, Q1 diinput dengan ingin, menghasilkan step Q2. Induksi ketiga, Q2 diinput dengan memesan, menghasilkan step Q3. Lalu induksi keempat, Q3 diinput dengan tiket menghasilkan state Q4. Lalu pada induksi kelima, Q4 diinput dengan sekarang akan tetap di Q4. Kita iriskan hasil tersebut dengan final step-nya akan didapatkan irisannya itu Q4. Jadi tidak sama dengan himpunan kosong sehingga dapat disimpulkan bahwa inputnya itu diterima. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.